Makanya dulu ketika Khalifah Harun ar-Rasyid berkuasa, beliau itu seorang khalifah yang sangat mengagung-agungkan ilmu dan para ulama. Pintu istana beliau terbuka bebas untuk setiap orang yang berilmu. Silakan masuk istana dan nikmati fasilitasnya. Mau tidur-tiduran, menginap, bermalam, makan, minum, bebas. Hanya untuk orang-orang yang berilmu. Sampai suatu hari ada seorang yang baru alim, turun dari gunung kalau bahasa persilatan. Dia paham hadis Nabi yang menyatakan al-jihadul akbar qaulul haq inda sultanin jair. Perjuangan yang paling besar itu adalah menyampaikan kebenaran di hadapan para penguasa yang zalim, semena-mena. Apa yang dia lakukan? Dia langsung praktekkan ilmunya. Dia datang ke istana Harun ar-Rasyid, lalu dia gugat Harun ar-Rasyid. Anda ini sibuk dalam kemaksiatan, menggunakan harta rakyat untuk berfoya-foya dan segala tuduhan yang keji-keji. Harun ar-Rasyid sebagai khalifah, beliau sudah sangat terlatih sikap dan mentalnya menghadapi kondisi-kondisi begini. Dengan tenangnya beliau sikapi. Sampai ustadz ini habis materi untuk didakwahkan, bertanyalah beliau, Tuan Guru, apakah Anda sebagai seorang alim lebih baik daripada Musa dan Harun, ataukah mereka lebih baik daripada Anda? Terkejut, terhenyak ustadz ini menjawab, tentulah Musa dan Harun lebih baik daripada saya. Ditanya, kenapa? Kata orang alim ini, karena mereka adalah nabi yang terpelihara dari silap dan dosa, sedangkan saya hanya manusia biasa. Diajukan pertanyaan berikutnya, lalu apakah saya lebih baik dari Fir'aun, ataukah Fir'aun lebih baik daripada saya? Dijawab oleh ustadz ini, tentulah Anda lebih baik daripada Fir'aun. Gitu ya. Kenapa? Karena Fir'aun bukan hanya kafir tapi mengaku-ngaku diri sebagai Tuhan, sedangkan Anda tetap sebagai seorang hamba yang Islam dan beriman. Barulah dari posisi duduk bertopang, Khalifah Harun ar-Rasyid duduk sigap. Maka beliau tegur ustadz ini, Tuan Guru, Nabi Musa dan Harun yang jauh lebih baik daripada Anda. Ketika Allah perintahkan datang berdakwah kepada Fir'aun yang lebih buruk daripada saya, tetap Allah Ta'ala ingatkan, wa qula lahu qawlan layyinan, berbicaralah kalian berdua dengan Fir'aun dengan bahasa yang lemah lembut. Lalu kenapa Anda yang tidak lebih baik daripada Musa datang kepada saya yang tidak lebih buruk daripada Fir'aun berbicara kasar? Maka terdiamlah ustadz ini. Kenapa? Hanya mengambil kesimpulan di permukaan. Nah, baru dijamu. Lalu ketika suasana sudah mulai ramah, bertanyalah orang alim ini, bagaimana Anda bisa khusyuk salat di tengah hingar-bingar hiburan dan semua aktivitas ini? Anda harusnya mencari ruangan untuk hening agar bisa beribadah dengan khusyuk. Sambil tersenyum Harun ar-Rasyid katakan, kalau khusyuk itu yang Anda pahami, maka saya tantang Anda untuk kita kerjakan sholat 2 rakaat agar kita melihat siapa di antara kita berdua yang lebih khusyuk. Diterima tantangan oleh ustaz tersebut. Mereka berwudu dan sholat 2 rakaat. Ketika Harun ar-Rasyid sudah selesai salam, ustaz ini masih berulang-ulang. Begitu salam, dia katakan, bagaimana Anda bisa khusyuk di tengah hingar-bingar ini? Apa jawaban Harun ar-Rasyid? Saya sebelum lahir memang sudah dalam suasana seperti ini. Saya masih dalam perut ibu saya sudah mendengar keributan dan kebisingan ini. Saya diajarkan sholat oleh guru saya dalam suasana yang seperti ini. Maka gangguan-gangguan ini tidak lagi terasa mengganggu bagi saya. Sedangkan Anda hidup dalam suasana yang hening dan tenang,
maka gangguan kecil ini sudah cukup untuk memberikan intervensi pada ibadah dan khusyuknya Anda. Ini kondisi kita sekarang. Kalau kita terlihat rajin beribadah karena tidak ada tantangan untuk maksiat. Bayangkan, orang Sumatera Utara bebas aktivitas siang hari, boleh jualan makanan, warung nasi, semuanya buka, boleh makan, boleh minum, boleh merokok secara bebas. Tapi yang berpuasa tetap melanjutkan puasanya. Kita di Aceh dilarang buka warung nasi, dilarang makan dan minum di tempat terbuka, dilarang merokok, tapi yang ingin berbuka tetap berbuka. Tahu saja mereka di mana warung yang buka siang hari.